Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nice to meet you all. Let me introduce myself before. My name is Fasya Alizar. My student number is 57. In here, I'm going to explain about the definition of classroom management. So, the term classroom management has been defined in many different ways, depending on which of its aspect one focuses on, the particular style of physical position held, and the operational approaches adopted. So, mengenal istilah manajemen itu, kelas itu sebenarnya manajemen kelas dapat didefinisikan dalam berbagai konteks yang dapat disesuaikan dengan tujuan pembelajaran maupun pendekatan dalam pembelajaran tersebut. Nah, manajemen kelas itu menurut saya merupakan kegiatan-kegiatan yang diupayakan oleh seorang guru untuk menciptakan situasi kelas yang kondusif dalam rangka pencapaian tujuan pembelajaran yang maksimal. The next is some other terms related to the concept of classroom management, which is also used frequently are defined below. First is classroom behavior. This refers to the action or reaction of classroom participants. The behavior of an individual is complex as it is controlled not just by the nervous system but also by the social context in which she or he participates. The action of individual teachers and students form particular patterns of classroom behavior. Jadi, maksud dari classroom behavior ini adalah perilaku peserta didik di dalam kelas. Nah, perilaku peserta didik ini secara kompleks atau kadang dilakukan secara tidak sadar karena tidak bisa dikendalikan oleh sistem saraf, atau bisa juga tingkah laku peserta didik di dalam kelas ini dipengaruhi oleh lingkungan di mana dia tinggal atau bisa juga dipengaruhi oleh sikap guru terhadap siswa yang membentuk pola perilaku siswa tersebut di dalam kelas. Oke, the next terms adalah disiplin. This is the act of responding to misbehaving students in an effort to restore and maintain order, authority, and control. It is also considered to be a form of training aimed at influencing students' moral and mental development in ways which promote self-control, self-discipline, and self-management. So, disiplin di sini maksudnya adalah tindakan untuk menanggapi siswa yang berperilaku kurang baik di dalam kelas dengan upaya untuk memulihkan atau memelihara ketertiban atau juga menjaga kontrol guru di dalam kelas. Nah, disiplin ini juga salah satu bentuk latihan yang bertujuan untuk mempengaruhi moral maupun mental siswa dengan cara untuk mengendalikan diri siswa dengan cara disiplin maupun bagaimana cara siswa tersebut memanage dirinya sendiri. And the next term is misbehavior. This refers to behavior that interferes with teaching, violating the right of other students to learn, and sometimes makes them feel psychologically uncomfortable and physically unsafe. Nah, term selanjutnya yaitu misbehavior. Nah, misbehavior ini mengacu pada perilaku yang mengganggu pengajaran atau melanggar hak siswa lain untuk belajar. Nah, terkadang itu misbehavior ini menyebabkan siswa lain merasa tidak nyaman baik secara psikologis maupun tidak aman secara fisik. So, the next is general purposes. Why is management class itu sangat penting? Why this is very important for teacher or for us? First, it is the necessary condition for the creation of a supportive, respectful learning environment. Effective teaching and learning can take place only if there is good order and a positive learning climate in the classroom.
The view that discipline is a crucial dimension of classroom management and is essentially a means to create the necessary conditions for learning has been endorsed by various educationalists. So, the first is the importance of management class. Karena dalam suatu pembelajaran itu diperlukan dukungan atau lingkungan belajar yang saling berkesinambungan. Nah, pengajaran yang efektif itu hanya dapat berlangsung ketika ada ketertiban, keteraturan yang baik, dan iklim belajar yang positif di dalam kelas. Nah, itu mengapa uh, classroom management is very important. Pandangan bahwa disiplin is a very crucial dimension sangat penting dari manajemen kelas karena pada dasarnya sarana untuk menciptakan kondisi yang baik di kelas itu dimulai dari kedisiplinan dari para siswa maupun dari guru tersebut. The second purpose is it is a proactive and developmental way to promote the growth of students in terms of their personal, social, and emotional selves. There is a commonly held perception that classroom management, particularly when it refers to discipline and punishment, is related to reactive control and sterile practice. However, classroom discipline should never be considered an isolation from the student academic, personal, and social growth. This is because positive classroom management has enormous potential for increasing student motivation, learning and self-esteem, and more specifically, positive disciplinary practices can give students a sense of assessment and of control over their classroom behavior. Nah, ini adalah merupakan salah satu cara proaktif dan untuk mengembangkan pertumbuhan siswa. Dalam hal ini, pertumbuhan dari sisi personalnya, maupun sosial, maupun juga kecerdasan emosionalnya. Nah, persepsi umumnya, manajemen kelas itu mengacu pada disiplin dan hukuman terkait untuk kontrol dan praktik itu menyusul. Namun, lebih ditekankan lagi, ruang kelas yang disiplin ini tidak boleh dianggap terpisah dari classroom management. Ini karena positive classroom management memiliki potensi yang sangat besar untuk meningkatkan motivasi siswa, belajar menghargai diri sendiri, dan secara khusus praktik disiplin juga dapat diterapkan dalam classroom management ini yang memberikan siswa dengan rasa pencapaian dan hasil yang maksimal dalam proses pembelajaran. Okay, that's all about my presentation in classroom management. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Fadia Aninda Rizky. My student number is 49. I will continue the explanation from Fasiha. The next point is making sense of classroom behavior. The classroom is a social setting where participants interact with each other in classroom behavior. As such behavior takes many different forms. It is necessary to develop a theoretical framework to explain it and so gain a deeper understanding of those involved. An interactionist perspective is taken here for understanding how classroom participants interact with each other as individuals and groups, as well as the relationship between individual and group behaviors. Jadi memahami perilaku kelas. Jadi poin selanjutnya yaitu memahami perilaku kelas. Kelas merupakan setting sosial di mana para partisipannya berinteraksi satu sama lain dalam perilaku kelas. Karena perilaku yang ada itu berbeda-beda, maka membutuhkan pengembangan kerangka teoritis untuk menjelaskan dan
mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang mereka yang terkait. Lalu ada perspektif interaksionis, yaitu untuk memahami bagaimana partisipan kelas berinteraksi satu sama lain, baik secara individu maupun kelompok, sebagaimana hubungan antara perilaku individu dan kelompok. Okay, next, look at the table. The table is about the basic principles of interactionism and its implications for classroom management. The basic principles is human beings have the capacity for thought. The implication for classroom management is teachers and students have their own thought and motives when participating in the classroom. The second is the capacity for thought is shaped by social interaction. The implication is teachers and students' understanding of the classroom keeps changing in the course of interaction. They act and react in relation of the action of other to the action of other participants. The third is in social interaction, people learn the meaning and symbols that allow them to exercise this capacity. The implication for classroom management is teachers and students have been socialized into the cultures of the classroom, the school, and the society so that they can make sense of symbols which they use in the course of interaction. The fourth is meaning and symbols allow people to carry out human action and interaction. The implication is in the classroom, the participants have a set commonly shared symbols, such as verbal and nonverbal signs, which allow them to interpret the meaning of others' behavior. The fifth is people are able to modify or change the meaning and symbols that they use in action and interaction on the basis of their interpretation of the situation. The implication for classroom management is new meaning and symbols may arise in a particular class which can only be interpreted by the participants in this class. The sixth is when interacting with others, people are able to examine possible course of action, assess their relative advantage and disadvantage, and then choose one. The implication is all behaviors are purposeful. There is always a reason for occurrence of any classroom event. The last one is the intertwined patterns of action and interaction make up groups and societies. The implication is the patterns of interaction among classroom participants make up the classroom reality. Next, in the following scenario, in a Chinese language lesson, a student, Ah Wing, misbehaves by refusing to obey the teacher, Mr. Lee. The case is then analyzed from an interactionist perspective. Okay, the illustration. In a Chinese lesson, a teacher, Mr. Lee, asked the class to copy answer for a test which he wrote on the blackboard. Occasionally, he asked some question from the test paper. In response to a question, a boy, Ah Wing, called out without standing up and as he was supposed to, and gave a totally irrelevant and ridiculous answer. The class laughed. The teacher looked strange but simply told him that his answer was wrong. Ah Wing then turned his back and started chatting to the three students behind him. Mr. Lee said, "Shh, Ah Wing, stop chatting and understanding classroom behavior and situation 7 making a noise." He stopped for a while, but then chatted again. "Ah Wing, did you hear what I said? How many times do I have to tell you? You are meant to be copying the answer, but you just keep talking and talking. I won't give you another warning. You know very well how you were punished last week," Mr. Lee said, beginning to lose his temper and staring at Ah Wing with a severe look. Ah Wing made a face and respond in a rude manner. "You see, I have copied the answer. I haven't made a noise.
I thought because I asked them, his classmates, about the answer you wrote on the blackboard. Mr. Lee got very annoyed and ordered Wing to see him after this class. Jadi berdasarkan ilustrasi tadi, dalam sebuah kelas bahasa Cina, ada seorang murid yang bernama Wing. Dia itu seorang murid yang nakal. Menurut saya attitude-nya tuh kurang banget. Dimulai dari disuruh merespon pertanyaan yang ada di papan tulis, dia malah jawabnya asal-asalan doang. Bahkan dia nggak berdiri saat menjawab. Lalu setelah itu dia malah ngobrol sama teman-temannya. Dia udah dikasih peringatan sama Mr. Lee, gurunya, buat nggak ribut, tapi dia berhenti sejenak, tapi malah ngobrol lagi. Akhirnya si Mr. Lee atau gurunya ini ngasih peringatan lagi, bahkan sampai marah sama si Wing. Tapi jawaban si Wing ini malah balik marah, dan ngomongnya malah lebih kasar gitu. Ini nih, kamu lihat nggak sih, aku tuh nulis, aku tuh jawab pertanyaan tadi, aku ngobrol karena aku tuh lagi bahas masalah jawaban dari pertanyaan yang kamu tulis di papan tulis gitu. Dan itu membuat Mr. Lee atau gurunya itu lebih marah kan ya, maksudnya nih orang kok attitude-nya tuh kurang banget gitu, kasar banget bahkan sama gurunya. Nah, perilaku dari si Wing ini benar-benar misbehaves classroom atau perilaku yang menyimpang dalam kelas. Okay, that's all for me. The next explanation will explain by Resti. My name is Aresti Purnamasari. My student number is 54, and I will continue the explanation from Mbak Ninda. So I will explain about 3 points stand out in the behavior of Mr. Lee and Wing according an interactionist perspective. Jadi dalam ilustrasi yang tadi dijelaskan oleh Mbak Ninda itu, jika dilihat dari perspektif interaksionis, itu terdapat 3 poin yang menonjol dari behaviornya Mr. Lee dan Wing. Nah, poin yang pertama adalah the class inevitably played a role in influencing how Mr. Lee reacted to Wing. The fact that other students laughed carried a symbolic meaning that Wing was successfully taking over the class and getting the attention of the class and teacher. Jadi kelas itu memainkan peran dalam memengaruhi bagaimana Mr. Lee bereaksi kepada Wing. Kemudian reaksi siswa lain yang menertawakan tingkah konyolnya Wing itu memberikan makna simbolis bahwa Wing telah berhasil mengambil alih kelas dan mendapatkan perhatian siswa lain dan gurunya. And then the next point is many verbs carry various symbolic meaning which can interpreted, shared, and understood by the classroom participants. For example, the verb and gestures of meant something more than just keep quiet. It can interpreted as a warning to those students who were engaged in chatting. Nah, jadi dalam ilustrasi di atas itu kan terdapat penggunaan kata dan gestur seperti. Nah, gestur itu tidak hanya memberikan makna untuk meminta siswa diam, tetapi juga bisa diartikan sebagai peringatan kepada siswa yang terlibat dalam obrolan. And then the last point is the interaction among the participants are determined by their previous classroom experience. In a sense, what's going on at present has a connection with the past. For example, Mr. Lee threatened Wing by referring to the punishment he had given him the week before. Jadi interaksi di antara siswa
yang terjadi di kelas itu ditentukan oleh pengalaman mereka dalam kelas yang sebelum-sebelumnya. Dalam artian apa yang terjadi pada saat ini itu berkaitan dengan kejadian yang telah mereka alami sebelumnya, yang telah mereka alami di kelas-kelas yang sebelumnya. Nah, sebagai contoh dalam ilustrasi di atas, itu Mr. Lee memberikan ancaman kepada Ah-wing berupa dengan mengungkit hukuman yang telah dia berikan kepada Ah-wing pada pertemuan sebelumnya. And then for the next slide is about characteristics of classroom situation. There are various of characteristics classroom situations and various related classroom management skills. Karakteristik situasi kelas yang pertama adalah classroom are busy places atau kelas adalah tempat yang sibuk. Ciri-ciri classroom are busy places yang pertama adalah teachers and students engage in a large number of interactions every day, atau guru dan siswa itu terlibat dalam interaksi yang besar setiap harinya. And then events happen fast, atau kejadian-kejadian yang terjadi di kelas itu terjadi secara cepat. And then as they are very busy places, aspects of classroom life need to be made routine. Karena kelas itu disebut sebagai tempat yang sibuk, maka aspek-aspek kehidupan kelas itu perlu dibuat rutinitas. Misalnya seperti dibuatnya jadwal pelajaran atau jadwal piket. And then little attention is given to students little attention is given to individual students, and then students have got used to being one of many. Kemudian classroom management skills yang dibutuhkan dalam situasi kelas yang seperti ini adalah yang pertama, manage through the timing and pacing of activities, atau mengelola melalui waktu dan kecepatan kegiatan. And then learn to react quickly, atau belajar untuk bereaksi secara cepat. And then make decisions rapidly, membuat keputusan dengan cepat. And then build up classroom rules and routine, atau membuat peraturan-peraturan dan rutinitas kelas. And then care for the needs of individual students, atau memperhatikan kebutuhan setiap individu siswa. And then the second characteristic classroom situations is classroom are public place, atau kelas adalah tempat publik. Ciri-ciri dari classroom are public place yang pertama adalah the behavior of each classroom participant is highly visible to others, atau setiap perilaku partisipan kelas itu pasti bisa dilihat satu sama lain karena kelas itu tempat publik. And then the teacher is expected by all school members to be the center of the classroom, atau guru itu diharapkan menjadi pusatnya kelas. And then a teacher's reaction to one student's behavior affects others. Jadi reaksi guru kepada salah satu perilaku siswa itu dapat memengaruhi siswa yang lain. Misalnya ketika ada salah seorang siswa yang melakukan misbehavior di kelas, kemudian guru itu memberikan peringatan atau hukuman kepada siswa itu. Nah, hal itu bisa memengaruhi kepada siswa lain ketika siswa lain itu mau melakukan misbehavior yang sama, mungkin dia akan berpikir ulang bahwa jika dia melakukan hal yang sama pasti nanti dia dapat peringatan atau hukuman dari gurunya. Jadi dia tidak jadi melakukan
misbehavior itu. And then students have learned to cope with the public evaluation of their work and behavior. And then students have learned to be treated as member of a group. And then keterampilan manajemen kelas yang diperlukan dalam situasi kelas yang seperti ini adalah play the role of a leader. Jadi guru itu harus berperan sebagai pemimpin. And then plan public and personal interest. Jadi guru itu harus bisa menggabungkan antara ketertarikan pribadi dan ketertarikan publik. And then help students to play their roles as member of a group. Atau guru itu harus membantu siswa untuk memainkan perannya sebagai anggota kelompok. Nah, that's all from me. For the next slide, explanation will be presented by Mbak Nadar. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Nada Maulida Hawaulana. My student number is 76. We will continue the explanation about the next slide, or slide number 16. Number 3 is classroom events are multidimensional. A wide variety of purpose, interests, and goals are represented by participants. B. Classroom life is affected by personal and social aspects of participant life. C. There is a multiplicity of information sources such as students' body language and participant verbal and non-social networks, verbal behavior. Okay, the next slide is classroom events are simultaneous. A. Classroom events do not happen in a step-by-step fashion. B. Many events happen at the of classroom life at a time. And C. Students have skill for to and which to ignore, avoiding teachers' monitoring. And number 5 of characteristic of classroom situation is classroom events are unpredictable. Yang A. There are always internal and external interruptions in the course of teaching learning. And B. Students develop strategies for dealing with unpredictability, such as searching of answer the teacher aspect and requesting predictable and familiar tasks. And the next slide, slide number 19. Explain why about classroom management, classroom behavior, discipline, and misbehavior are very important. They're the reason. It's very useful to help teachers take a broad view of classroom management, focusing not merely on preventing and eliminating student misbehavior, but also on its proactive and positive function in promoting student growth academically, socially, and emotionally. Also, their stresses and effective classroom management is an inseparable part of the process of teaching and learning, which helps students to develop self-control in a way that allows both teacher and student to feel good about themselves. And now I will explain the slide in bahasa. Oke, saya akan menjelaskan slide yang nomor 16 dengan menggunakan bahasa ya. Yang pertama yang ini, classroom event are multidimensional. Nah, yang pertama ada berbagai macam maksud, minat, dan tujuan diwakili oleh peserta. Jadi semua yang ada di dalam kelas tersebut sesuai dengan para siswanya. Soalnya diwakili oleh peserta didik. Yang B, kehidupan kelas dipengaruhi oleh aspek pribadi dan sosial dari kehidupan peserta. Jadi
kelasnya kondisi kelasnya itu tergantung dengan siswa-siswa yang ada di dalam kelas tersebut. Jika kepribadiannya ya baik, maka kelasnya akan berjalan dengan baik. Kalau beberapa siswa mayoritasnya kepribadiannya kayak ribut, ya nanti kelasnya juga akan ikut ribut walaupun ada minoritas yang diem gitu. Terus yang ketiga, yang C, ada banyak sumber informasi seperti bahasa tubuh siswa dan jaringan verbal and non-verbal peserta. Nah, bahasa tubuh itu biasanya digunakan peserta didik secara non-verbal. Jadi kayak misalnya mau pinjam menghapus nih, pinjam itu dong, kayak gitu. Next number 4 atau slide number 17, yaitu classroom event are simultaneous. Yang pertama itu ada acara kelas tidak terjadi secara bertahap tapi langsungan ya. Terus yang B, banyak peristiwa terjadi pada kehidupan kelas pada sewaktu waktu. Banyak peristiwa terjadi pada kehidupan kelas pada suatu waktu. Misalnya gurunya lagi mempersiapkan permainan. Nah, banyak tuh kejadian yang ada di dalam kelasnya seperti lari-lari gitu. Mungkin siswanya kalau anak elementary school mungkin bisa lari-lari kejar-kejaran di dalam kelas itu. Soalnya gurunya kan lagi mempersiapkan, otomatis muridnya itu merasa dicuekin gitu. Yang C, siswa memiliki keterampilan untuk dan mana yang harus diabaikan menghindari pengawasan guru. Nah itu kayak kalau udah bosen siswa itu kayak bakal ngelakuin apa aja, kalau misalnya kayak bercengkrama dengan sebangkunya atau dengan temannya yang lainnya, yang membuat siswanya itu tidak bosan lagi. And next, yaitu slide number 18, classroom event are unpredictable. Yang pertama, selalu ada gangguan internal dan eksternal dalam proses belajar mengajar. Contohnya, ada temannya yang masih menulis, terus ada temannya juga yang jahil. Nah, yang menulis itu dijaili, contohnya kayak bukunya dicoret atau diapa, itu gangguan dari siswa lainnya pada saat proses belajar mengajar itu masih berjalan. Nah, kemudian yang B, siswa mengembangkan strategi untuk menghadapi ketidakpastian seperti mencari jawaban yang diharapkan guru dan meminta tugas dapat diprediksi dan pemilihan. Misalnya guru akan mengadakan ulangan di besok harinya. Nah, siswanya itu meminta prediksi kayak, Bu, aku minta kisi-kisinya buat tugas buat ulangan besok dong, biar kita belajarnya nggak kemana-mana, sesuai dengan kisi-kisi. Nah, yang terakhir tentang learn about classroom management, classroom behavior, discipline, and misbehavior are very important. Itu kenapa kok belajar tentang classroom management, terus kesalahan-kesalahan yang pelanggaran yang ada di classroom, di kelas, dan disiplin, terus pelanggaran-pelanggaran yang ada itu sangat penting. Kenapa? Karena ini tuh sangat berguna untuk membantu guru manajemen kelas secara luas. Jadi berguna bagi guru bagaimana sih cara memanajemen kelasnya itu agar tetap tenang, agar tetap fokus. Nah, dengan fokus tidak hanya pada pencegahan dan penghapusan perilaku siswa yang salah, guru itu juga harus pada fungsi proaktif dan positifnya dalam mendorong pertumbuhan siswa secara akademis, sosial maupun emosional. Jadi seorang guru itu tidak harus melulu kayak ada siswanya yang melakukan pelanggaran, itu guru hanya memikirkan gimana ya caranya biar siswa ini nggak ngelanggar lagi, itu enggak. Tapi kita juga harus memikirkan pertumbuhannya dengan diikuti
gimana sih biar si anak ini tidak melanggar lagi, tapi tidak melulu seorang guru itu harus menekan siswa biar jangan kayak gini, tapi diiringi dengan pertumbuhannya gitu loh. Nah, pertumbuhannya itu baik secara akademis, secara sosial, secara emosional para siswanya. Juga kenapa penting di sini ada penekanan bahwa manajemen kelas yang efektif itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses belajar mengajar yang membantu siswa untuk mengembangkan pengendalian diri dengan cara yang memungkinkan guru dan siswa untuk merasa baik tentang diri mereka sendiri. Jadi gurunya nyaman, siswanya juga nyaman. Jadi menurut kami, apabila kelas itu gurunya nyaman, muridnya nyaman, kelasnya fokus, berarti itu pembelajarannya sudah termasuk efektif. Nah, cara biar efektif itu, yaitu kita belajar tentang classroom management, terus classroom behavior, disiplin, bagaimana, terus macam-macam behavior, biar kita itu bisa menjalankan, bisa ada di dalam kelas yang fokus, yang efektif, yang gurunya nyaman dan siswanya juga nyaman gitu sih ya. Selanjutnya slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Iin. Terima kasih. Okay, my name is Imratu Salehah and my student number is 63. Okay, I will to explain the next slide. The next slide is explaining classroom behavior. As each classroom is unique, the same behavior performed in different situations can carry different meanings. And even if the situation is the same, the participants may react differently. Nah, jadi di sini setiap kelas itu pasti berbeda-beda. Nah, perilaku siswa yang sama yang dilakukan dalam situasi yang berbeda dapat membawa arti yang berbeda. Nah, bahkan jika situasinya sama, para siswa pun dapat bereaksi secara berbeda. Nah, misalnya, seorang siswa yang berperilaku buruk dalam pelajaran pada mata pelajaran tertentu mungkin tidak melakukannya di pelajaran lain. Nah, demikian pula seorang guru yang bereaksi terhadap jenis perilaku siswa tertentu di kelas 1 mungkin tidak melakukannya di kelas yang kedua gitu. Nah, next, you can probably think of many examples of the operation of this principle. In most cases, teachers tend to react in relation to not only students' behavior but also the context in which they are participating. Jadi, di sini kalian mungkin dapat memikirkan banyak contoh pengoperasian prinsip-prinsip ini. Nah, dalam kebanyakan kasus, guru cenderung bereaksi dalam kaitannya dengan tidak hanya perilaku siswa, tetapi juga konteks di mana mereka berpartisipasi. Di sini misalnya, ketika seorang siswa melanggar aturan di menit-menit terakhir pelajaran, sebagian besar guru itu cenderung menoleransi hal ini karena pelajaran akan segera berakhir. Nah, padahal mungkin mereka akan mengambil tindakan seandainya hal itu terjadi di awal. Jadi di sini maksudnya guru itu menoleransi mereka saat mereka melakukan pelanggaran di kelas di saat jam-jam terakhir. Akan tetapi pasti di sini guru akan mengambil tindakan, misalnya kayak menghukum atau memberi peringatan kepada mereka di saat mereka melakukan pelanggaran itu pada saat di tengah-tengah jam pelajaran atau di awal jam pelajaran, seperti itu. And the next, using the 10 important questions to explain student behavior. Nah, there are several questions a teacher can ask when managing student behavior. This can help teacher have a better understanding of classroom behavior in context, the interactions between the participants involved, and the situations in which behavior problems arise. Among other are: 1. What is the cause
for concern. Nah di sini ada beberapa pertanyaan yang bisa diajukan guru ketika mereka mengelola perilaku siswa. Hal ini dapat membantu guru agar memiliki pemahaman yang lebih baik tentang perilaku kelas dalam konteks interaksi antara peserta yang terlibat dan situasi di mana masalah perilaku muncul. Nah, di antaranya adalah the first, what is the cause for concern? Nah, di sini artinya apa penyebab kekhawatiran? Nah, apa penyebab dari siswa itu melakukan pelanggaran di kelas? Nah, and the two, second, in what situation does the concern arise? Nah, dalam situasi apa pelanggaran itu muncul? Nah, seperti apa? Misal, di sini siswa melakukan pelanggaran kelas dikarenakan sebelumnya di rumah mereka ada masalah. Jadi mereka melampiaskan kekesalan mereka itu di kelas. And the third, in what situations does the concern not occur? Dalam situasi apa? Nah, seperti yang tadi di nomor 2, situasi apa? Dalam situasi apa kekhawatiran itu tidak terjadi? And the fourth, what happens before the events of concern? Apa yang terjadi sebelum peristiwa yang menjadi perhatian siswa itu? Itu seperti di nomor 2 dan 3. And the fifth, what follows the events of concern? Apa yang mengikuti peristiwa yang menjadi apa yang mengikuti peristiwa itu yang menjadi perhatian student. And the sixth, what skills does the person apparently not demonstrate? Keterampilan apa yang tampaknya tidak ditunjukkan oleh siswa tersebut? And the seventh, what view does the person have of the events of concern? Apa pandangan orang tentang peristiwa yang menjadi perhatian itu? And the eighth, what view does the person have of him or herself? Pandangan apa yang dimiliki orang tersebut tentang dirinya sendiri? Jadi pandangan apa yang dimiliki siswa itu terhadap dirinya sendiri? Kenapa dia melakukan hal tersebut? And the ninth, what view do others have of the person? Apa pandangan orang lain tentang siswa tersebut? Nah, pandangan teman-temannya kepada siswa itu saat mereka melakukan pelanggaran dalam kelas. And last 10, who is most concerned by this behavior? Siapa yang paling peduli dengan perilaku ini? Apakah itu guru atau teman-temannya atau orang tuanya? Nah, jadi sebagai guru itu perlu untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini saat mereka mengelola perilaku siswa seperti itu. And the next, when managing student behavior, teachers must be effective in broadening their thinking, facilitating discussions with other schools member involved, encouraging exploration with students, improving the system for collecting information on misbehaving students. Nah, di sini ketika guru mengelola perilaku siswa, guru harus efektif dalam pertama, memperluas pemikiran mereka. Jadi guru itu wajib untuk memperluas pikiran siswanya.
Yang kedua, memfasilitasi diskusi dengan anggota yang lain yang terlibat. Jadi di sini guru itu harus seperti apa ya? Kayak bisa menggabungkan antara kelompok satu dengan kelompok yang lain dalam satu kelas itu agar mereka saling berdiskusi. Tidak hanya dalam satu kelompok tapi dalam beberapa kelompok. Dan yang ketiga, meningkatkan eksplorasi dengan siswa. Jadi eksplorasi siswa itu harus ditingkatkan. Kekreatifan mereka, inovasi mereka, itu guru wajib meningkatkan hal-hal yang ada dalam diri siswa tersebut. Asal itu positif. Dan yang terakhir, meningkatkan sistem pengumpulan informasi tentang siswa yang berperilaku tidak baik. Jadi di sini guru juga wajib untuk mengumpulkan informasi siapa siswa yang berperilaku baik, siapa siswa yang berperilaku tidak baik. Jadi harus dikumpulkan, harus dibedakan. Nah, nanti untuk siswa yang berperilaku tidak baik, guru di sini harus mengambil tindakan, apakah siswa tersebut hanya diberi peringatan, hukuman, atau semacam apa gitu. Oke, thanks for your attention. And diskusi ini akan saya kembalikan kepada Mbak Nada.